Ya, bisa kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan saya mau ngasih sesuatu yang spesial untuk kamu Robert di hari Valentine, coklat. Terima kasih. Tapi saya ini suka bingung sama orang yang memberikan coklat atau bunga di hari kasih sayang. Kenapa? Kalau bunga kenapa? Satu, terlalu mainstream, semua orang kasih hal yang sama. Pasti. Kedua, ini adalah barang-barang yang cepat habis. 10 menit sama saya udah pasti habis. Bunga 2 hari, 3 hari udah pasti layu. Layu. Tapi saya punya persembahan spesial buat kamu. Apa sih? Coklat dan bunga itu terlalu mainstream. Apa sih yang Saya kasih kamu sesuatu yang spesial, membantu banyak orang, tidak habis-habis, dan juga memberikan kehidupan. Ini dia. Oh, pohon. Kalau orang modal tuh seperti ini. Bunganya hanya bagian dari pohon. Saya kasih kamu pohonnya sekalian nih. Apa kamu mau kasih saya pohon di hari Valentine? Kamu lihat, kalau kamu kasih bunga akan menjadi seperti ini. Ya kan akan cepat layu. Tapi kalau kasih pohon, ini memberikan kehidupan. Jadi nanti pohon itu tumbuh dan nanti semakin bermanfaat untuk bumi pastinya. Betul ya. Kan? Nyesel kan kasih saya coklat? Udah beli pohonnya aja deh, saya jual ke kamu. Kamu bisa kenapa kita hari ini membahas soal pohon di hari Valentine? Karena ya itu seperti yang tadi Robert jelaskan ya, bahwa lebih berkontribusi untuk bumi, untuk menyayangi bumi. Seperti apa? Ini dilakukan oleh teman-teman dari Tree of Heart. Betul, ini adalah persembahan dari teman-teman Tree of Heart yang mempunyai sebuah proyek sosial untuk memberikan pohon bagi mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang membutuhkan kebutuhan air bersih. Air bersih. Yang saat ini memang berfokus di Jawa Timur. Melalui program Tree of Heart, artinya kita telah mendukung penanaman 10.000 pohon di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Jawa Timur. Ini adalah sebuah desa yang 58% warganya sampai saat ini, walaupun di musim hujan, terkena bencana kekeringan. Ya, memang Robert, berdasarkan data dari BPBD Jawa Timur ya, bahwa tingkat kekeringan di Desa Sumberoto ini pemirsa sangat tinggi, dan setiap orang ini bisa berdonasi melalui pohon dan akan mendapatkan bibit pohon yang disertai label nama dan juga harapan seperti itu ya. Diharapkan juga pohon yang sudah disertai label nama ini akan kemudian nanti bisa memberikan harapan, kemudian nanti kita juga akan mendapatkan sertifikat bagi orang terkasih dan tentunya akan memberikan manfaat untuk orang banyak yang saat ini sedang membutuhkan air bersih. Kalau kita kasih hadiah kepada orang yang terkasih, yang kita kenal sudah biasa. Bagaimana kita berikan hadiah kepada orang yang tidak kenal, tapi sama-sama kita kasihi karena mereka adalah saudara-saudara kita yang juga hidup di tanah Indonesia. Dan sudah hadir bersama kami ada Mbak Monica dan juga Mbak Leni. Selamat pagi Mbak Monica Hatsari, selamat pagi. Mbak Leni Hidayat, selamat pagi. Mereka adalah tim dari Tree of Heart yang telah bergabung bersama dengan kami. Dan juga tadi membawa ini. Nah, kalau saya lihat ini, jadi saya pinjam sebenarnya tadi. Kalau saya lihat ini adalah, dilihat di sini bisa lihat to Theo ya, untuk Theo Happy Valentine's Day dari siapa ini? Nah, dari Secret Admirer. Dari Secret Admirer. Oh, jadi si Theo. Well, Theo siapapun, bisa Theo apapun namanya. Kamu punya Secret Admirer. Ada juga Hope. Ini apa artinya? Ya, itu memberi harapan ya, dari Secret juga. Secret Admirer juga. Jadi ini adalah kemudian orang-orang yang membeli pohon, tidak ingin diketahui namanya siapa, memberikan kepada orang, tapi orang juga nggak tahu dia telah diberikan pohon, seperti itu. Iya, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dia ingin menunjukkan kepada orang-orang yang dia kasihi. Jadi ada juga mungkin yang bisa dituliskan nama atau tidak tuliskan nama gitu, yang jelas nantinya pohon ini kemudian akan bermanfaat. Nah, seperti ini satu pohon mungkin bisa dari berbagai macam ini ya, orang berbagai macam peran orang. Bukan satu orang satu pohon kan? Satu orang satu pohon. Satu orang satu pohon. Oke, pertanyaan saya, kenapa harus di desa, kenapa di antara semua daerah yang membutuhkan air bersih, kenapa kemudian prioritas adalah Desa Sumberoto? Sumberoto, seperti apa sih urgensi kekeringan di sana, Mbak Leni? Nah, jadi sebenarnya kita udah riset ini 2 tahun ya. Kita 2 tahun dan aku pernah tinggal di sana 3 minggu. Nah, di sana memang kekeringannya itu sudah lumayan bertahun-tahun, lebih dari mungkin 10 tahun mungkin. Nah, jadi pas terakhir tahun lalu kita adakan pemetaan sosial dan kurang lebih yang tadi disebut sekitar 58%. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Apakah kemudian ada aksi dari pemerintah daerah setempat? Sudah ada. Jadi mereka memberikan air secara langsung. Nah, bedanya kalau dari kita ingin mentransformasi lingkungannya dengan cara menanam dan melembutkan tanahnya dulu, gitu. Nah, setelah melembutkan tanahnya, nanti ada daerah resapan air, mereka lebih banyak punya kantong-kantong air. Oh, berarti ini kolaborasi sebenarnya, pemerintah kemudian jangka pendek, kemudian mungkin teman-teman jangka lebih panjang mentransformasi lahan. Ketika diberikan air, kan bantuan semacam itu banyak kan, ada juga pembelian air di sana. Tapi kan masalah utama itu adalah tanahnya. Gitu. Kalau air terus ya sudah, tanahnya nggak akan beres toh. Akhirnya pohon ini tuh sebenarnya dia solusi utama sih, gimana dilembutkan lama-lama timbul air, dan kemungkinan besar kalau ini proyeknya berhasil
itu bisa diaplikasikan lagi ke daerah-daerah kekeringan lain sebenarnya. Iya, tapi memang di sana untuk mendapatkan air itu seberapa jauh mereka? Ya, seberapa sulitnya sih? Seberapa sulit dan seperti apa nih? Saya dengar juga ada yang sampai berdampak pada kesehatan karena mengkonsumsi air yang tidak bersih seperti itu. Gimana Mbak? Iya. Nah, jadi itu hasil dari kita punya program live in di desa itu. Jadi sukarelawan Tree of Heart datang dan salah satunya ada seorang dokter. Dan kemarin dia mencek dan kurang lebih 10% itu kena lambung kronis. Karena mereka mengkonsumsi air yang kotor. Ya karena belum ada ini ya resapan air atau sumber air yang cukup dalam gitu dari betul. Aduh ini gimana ya gitu. Bilangnya ternyata masih ada ya desa Sumberoto yang ini menyedihkan banget. Soalnya sebenarnya program ini kan tidak ada kepentingan politik. Ini kita bikin independen loh atas dasar benar-benar manusia sama manusia. Karena peduli. Mereka itu harus beli air sekitar 750.000 sampai 800.000 per jerigen. Dalam sebulan itu bisa habis minimal 2.500.000. Desa itu di desa kebutuhan air bersih saja. Kebutuhan air, bahkan bukan air minum ya Mas, air bersih. Kalau tidak itu, pilihan lain adalah mereka jalan kaki 1 sampai 1,5 jam untuk dapat air. Kan masalahnya warganya kan banyak kan lansia toh. Itu kejadian gitu. Dan kita kok bisa nggak tahu gitu ya. Se-urgent itu bertahun-tahun loh kayak dari gitu. Dari 2018 kemudian sampai sekarang begitu ya sudah hampir 1 tahun gitu. Belum. November 2018 kan? Iya, belum. November 2018. Itu baru diinisiasi. Berarti baru bulan. Sejauh mana progresnya saat ini? Seperti apa? Nah, memang kita baru start ya ini ya. Mungkin kurang lebih kita baru bisa menanam 300 pohon dari 10.000. Targetnya 10.000. Kenapa harus 10.000? Akan diberikan kepada, maksudnya, ya bagaimana pemetaannya di sana? Nah, 10.000 itu sebenarnya mungkin ini angka yang bulat, yang cantik, yang bisa diterima, dipahami oleh kalau 1 juta kegedean, 1 juta kayaknya susah. 1.000 kayak gampang, ya 10.000 aja gitu ya. Dan kita juga bagi gitu. Untuk yang lengkeng kan di seluruh warga, jadi itu sekitar 3.000-an. Sebentar, jenis-jenis. Saya penting sih. Saya langsung ngiler. Jadi gimana? Ada berapa pohon sih? Ada 3. Jadi pohon lengkeng untuk warga, pohon tabebuya untuk jalan-jalan desa, dan trembesi untuk sumber air. Kenapa memilih pohon-pohon itu, Mbak? Lengkeng ekonomis dan enak, ya kan? Berarti setiap kepala keluarga dapat 1 pohon lengkeng di sana. Berarti memberikan juga dampak ekonomi. Iya, bisa dimakan juga toh, dijual lagi. Mereka bisa dapat bertanam kan. Berkayakan sumber air juga ya pohon lengkeng itu, benar nggak? Iya, bisa juga disimpan. Berarti kalau lengkeng itu di rumah-rumah. Kalau tabebuya ini sakuranya Indonesia nih. Sakura Indonesia Indonesia di infrastruktur umum, di jalan-jalan. Kalau trembesi di sumber air. Di sumber air. Berarti trembesi paling banyak dong kebutuhannya. Karena dia satu trembesi yang umurnya 3 tahun, dia bisa menampung 900 kubik air. Jadi kalau dia semakin lama, dia akan semakin menampung air lebih banyak. Berarti pohon trembesi yang paling mahal ya? Trembesi yang paling mahal, enggak, justru paling murah karena sebenarnya banyak. Yang paling mahal lengkeng karena dia punya nilai ekonomi. Maksudnya total alokasinya paling mahal? Iya. Paling besar maksudnya? Paling besar untuk trembesi. Tapi dipatok semuanya 150.000? Iya. Bagi setiap? Itu 150.000 kita ada biaya juga untuk monitoring. Jadi kita memberdayakan warga desa untuk menjaga. Menarik nih. Saya ingin kemudian kan kalau kita bayar, misalnya kalau nanti kita beli ya kan, kemudian untuk digunakan sebagai apa saja untuk kebaikan dari masyarakat di Sumberoto. Tetaplah bersama kami dan saya nantikan jawabannya. Di Indonesia. Ya, kemudian dalam Selamat Pagi Indonesia, kami masih meneruskan mengenai cinta kasih. Kali ini cinta kasih kepada bumi akan kita tampilkan dulu. Ini adalah cerita langsung didapatkan dari teman-teman di lapangan mengenai seorang yang bernama Mbak Kiroma. Mbak Kiroma ini siapa? Dia salah satu warga di salah satu dusun Pangungwaru namanya. Kesulitan, ini bisa Mbak kita Kiroma lihat langsung. Ini adalah kisah Mbak Kiroma, warga desa Sumberoto yang ini punya cucu 5. Nah, di umur yang sudah tua ini bisa menghabiskan waktu 6 sampai 8 bulan untuk ambil air di sumber air, untuk kemudian airnya itu untuk makan, minum, dan mencuci. Nah, sebenarnya ada sumur galian di rumah, tapi selalu kering pas musim kemarau. Kemudian selalu jalan kaki untuk mendapatkan sumber air yang jaraknya sekitar 3 km. Nah, meski bantuan sudah ada kan dari pemerintah desa, tapi tentu saja antri. Dan bantuan itu mungkin secara reguler diberikan di sana? Irreguler, tergantung kan? Dan itu pun Mbak Kiroma harus menghemat ya, karena
tidak enak hati sama anak-anak itu. Jadi sebenarnya dia kejadian mengorbankan seperti ini, itu silakan. konsumsi airnya dia dan itu buat anak-anaknya gitu. Jadi maksudnya ya bagi kami tuh nggak make sense di tahun 2019 masih ada warga Indonesia itu sampai ngelihat air bersih ngucur itu tuh mukanya kayak mau nangis gitu. Itu kejadian gitu. Kita di sini kan nggak, ya mungkin nggak tahu, cuman ini harus Ini realita terjadi. realita. Dirasakan masyarakat kota. Tanpa bermaksud menyalahkan pihak apapun, kita sama-sama aja gitu, Iya. ya kan membantu ini. Tapi kalau dari sumber mata pencaharian mereka ini sepertinya di sana apa sih Mbak yang paling banyak didominasi oleh mereka nih, ngapain gitu? Banyaknya petani ya, petani dan juga berkebun, dia berladang. Yeah. Ada juga yang petani bambu yang dia harus jalan dan dia ini bambu. Tapi apa kemudian ada juga rencana untuk memberikan tanaman-tanaman yang mereka kerjakan sebagai sumber ekonomi. Penghasilan. ekonomi mereka? Jadi dari apa? Ada tanaman bambu, ada Iya. tanaman apa yang lain. Ya mungkin kalau untuk sengon dan jatim itu sudah sangat lazim. Dan mereka punya asosiasi petani untuk petani sengon. Iya. Ya. Nah justru kita yang kita mengambil celah, mengambil tanaman-tanaman yang mungkin mereka belum sebelumnya terpikirkan ataupun tidak ada nilai jual ya, misalnya term besi itu hanya untuk menampung air sebenarnya. Iya. Karena akarnya ekspansif sekali. Kalau ditanam di rumah tuh bisa hancur lantai-lantainya itu. Makanya warga tidak mau. Jadi harus ditanam di fasilitas-fasilitas umum seperti sumber air. Nah, jadi kita justru mengambil celah, Mas. Oke. Bukan yang produksi. Yang Betul, kita. berarti yang tidak terpikirkan sebenarnya oleh mereka, tapi bermanfaat begitu besar. Iya. Ya. Aduh, ini miris sekali. Iya, kalau 150.000 misalnya kemudian dikumpulkan uang 10.000 orang. Ya. Ya, kemudian alokasinya bagaimana nanti? Nah, alokasinya pertama untuk penanaman, sebenarnya kita sudah reguler menanam ini. Jadi ketika kita mendapatkan dananya, kita langsung tanam itu. Dan juga yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan dan juga perawatannya. Nah, itu yang kita memobilisasi pekerja-pekerja di desa itu untuk saling membantu. Sampai sejauh ini sudah terkumpul berapa tuh Mbak untuk tanaman-tanaman itu sendiri? Nah, itu dia baru 300 Baru dari 300, karena baru dimulai 2 bulan. bulan. Setelah ini mungkin langsung 3.000, ya kan? Setelah ini selesai. Amin. Karena saya yakin banyak pemirsa Metro TV juga orang-orang baik. Ya, tapi tidak ngeh sebenarnya. Saya juga baru ngeh. Kalau ada di Indonesia loh, orang yang melihat air bersih itu adalah hal yang Dan sangat banyak langka. loh Mas, bukan Banyak cuma di gitu. Sumberoto doang. Daerah mana lagi? Ini tuh adalah proyek pertama kita dan semoga kalau ini berhasil, itu tuh model ini akan dipergunakan di berbagai daerah. Kalau seperti itu, apa yang dipelajari dari model pertama ini? Kolaborasi mungkin dengan masyarakat sekitar. Ya. Pertama lesson learn-nya itu adalah penting banget untuk melibatkan masyarakat. Betul. Ya, dan kita terharu sekali karena warganya menyambut inisiasi ini dengan baik. Jadi mereka mau loh, Tapi mereka pendekatannya boleh kan sendiri. Ya. cukup unik ya untuk pendekatan kepada masyarakat. masyarakat. Iya. Apalagi kemungkinan mungkin di tahun politik. Oh Iya, iya, Kan? iya, Banyak juga iya, yang iya, kemudian iya. kan Iya. isu lingkungan adalah isu yang akan diperdebatkan dalam Debat kedua. debat capres pada tanggal 17 Februari nanti. Tapi mungkin saja masyarakat ini yang bagaimana cara pendekatan dengan kearifan lokal di sana. Betul. Nah, untungnya kita sebenarnya kita sudah bergerak dari tahun lalu ya, jadi nggak kena nih. Jadi mereka juga tanya sebenarnya tujuannya apa. Nah, karena kita punya teman-teman yang memang warga di sana juga dan merasakan sulitnya, jadi sehingga kita dilihatnya tidak bias gitu. Iya, Kita Jadi tidak. mereka tinggal di sana, betul-betul menetap di sana. Betul. Memang warga Betul. sana juga. Warga sana dan mengetahui seperti apa keseharian dari Iya. warga di sana, mendapatkan laporan terus seperti itu. Sejauh ini kalau dari Tree of Heart ini udah berapa sih anggotanya? Kita paling tim Timnya sekitar 10. Iya, 10. nggak sampai 10. Iya, ada 10. Ya. Bener-bener independen, maksudnya ini atas dasar kok kita berpikir ini urgensinya besar gitu. Iya. Dan kesulitan kan Mbak Leni ini kan tim riset, aku tim branding dan segala macam kan. Kesulitannya adalah ketika dilempar ke masyarakat itu tuh sejujurnya banyak yang nggak tahu apa mungkin salah nulis apa gimana, cuman skip aja gitu. Maksudnya skip tuh gimana? Seperti apa? Ya tidak banyak respon dan tidak banyak Mereka tidak reaksi antusias. sebenarnya. Dilempar dengan cara sosialisasi per Ya, rumah. ada beberapa influencer kita punya. Itu pun influencernya sukarelawan semua. Iya. Bener-bener teman-teman kita yang peduli gitu. Mereka itu ada yang bahkan mau datang. Coba kita bikin video atau apapun gitu. Iya. Jadi semuanya yang terlibat itu non profit di sini gitu. Iya. Ya, karena kita lihat sendiri kejadiannya itu kan nyata ya. Ya seperti kayak gini gitu, misalkan kayak Valentine sekarang, kasih sayang tuh apa sih? Mari kita redefinisi kasih sayang toh.
yang Indonesia itu apa. Iya. Kasih sayang semua makhluk. Di sini ada yang ngasih labelnya itu anak-anaknya beli buat bapaknya. Jadi pohonnya dinamain nama bapaknya. Pohonnya dinamain nama ibunya. Iya. Itu kasih sayang Indonesia banget menurut kami gitu. Ada Makanya kemudian harapan-harapan dan repot-repot doa. ya Mbak Monica. Mbak Monica ini kan bukan seorang aktivis lingkungan sebenarnya kan. Bukan. Adalah seorang pelukis dan Saya musisi. seniman visual dan Iya. seniman musik. Dan seniman gitu. musik. Kemudian Iya. rela untuk terjun ke sini gitu kan. Merelakan waktunya dan tenaga. Karena saking urgentnya menurut saya. Soalnya saya kalau misalkan ada sesuatu yang blunder gitu, nggak sembarangan saya share. Iya. Kalau ini kan udah sampai kayak gini gitu Iya, ya. faktanya jelas. Faktanya Iya. parah ini sih gitu. Ya, kalau target hutan sosial gitu ya akan segera dilaksanakan, tanaman 1 juta pohon ya, semoga ini juga nanti ke depannya bisa Amin. juga Ya, membantu juga berkontribusi. begitu. Harapan dari Mbak Monica dan juga Mbak Leni sendiri dari 2 bulan pelaksanaan ini dengan adanya branding dan juga sukarelawan dari teman-teman, influencer yang lain, dengan adanya Tree of Heart ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan? Seberapa urgent harus didapatkan 10.000 pohon agar kehidupan masyarakat di Sumberoto tidak semakin merana. Ya, mungkin kalau dari timeline ya, ini udah bulan Februari. Nah, biasanya periode kekeringannya itu April sampai Oktober. Nah, jadi sebenarnya kita hanya punya waktu 2 bulan ya untuk bisa memenuhi itu, sehingga kita bisa konsentrasi ke hal-hal lain yang bisa membantu warga itu lebih luas lagi. Berarti masa tanamnya di bulan-bulan ini sampai dengan bulan Betul, April. betul. Karena April sudah masuknya masa musim kemarau. Betul. Mungkin akan sulit pohon itu untuk dapat bertumbuh Ya, di sana. Dan sebenarnya ada satu tambahan lagi karena saya kebetulan berkecimpung di dunia seni, rupa dan seni musik. Jadi teman-teman seniman itu bantu kita donasi. Ya. Akhirnya ada yang donasi bentuknya karya seni gitu. Jadi teman kita itu namanya Rukmunal Hakim. Ya. Dia ilustrator, terkenal, bagus banget karyanya. Begitu dia dengar tentang cerita ini, aku kan awalnya cuma minta share toh. Dia langsung bilang, "Monik, aku akan donasikan 365 gambar tanganku." Semuanya gambar tangan. Uangnya, keseluruhannya. Jadi dia pikir jadi kita bikin sistemnya setiap pembelian 10 pohon dia akan mendapatkan 1 gambar tangan Rukmunal Hakim, bukan print loh ya, gambar asli Rukmunal Hakim. Jadi donasi itu bisa dalam bentuknya apa ini aja kreatif sebetulnya. lagi, ya kan? Kreatif Mau lagi. Bisa lagi dengan banyak, seniman, apakah kalau buat tiba-tiba teman-teman ada seniman. yang bisa musik, dia akan donasi ke sini. Iya, jadi sebenarnya caranya dijanjikan banyak sekali ya. Ini begitu. bukan tentang uang sama Gimana sekali. kalau kita donasi? Gini, kita kan punya uang berapa sih sekarang di kantor? Kamu punya uang berapa? Sudah aku ambil dulu. Coba Vin. Iya. Kamu Boleh, boleh. berapa? 150.000 ya? 50.000 pemirsa Sudah dengan 300 kita ya. punya saat Ini ini. 301 ya. 2, 3 berarti oke. Dengan 150.000. Nih, saya beli ya. Kita dedikasi beli untuk siapa? Kita dari Selamat Pagi Indonesia untuk siapa ini? Pemirsa Metro TV aja. Pemirsa Metro TV ya. Karena Tulis begitu ya. Iya, terakhir, bagaimana cara membelinya? Ya, Oh iya, nah itu bisa kunjungi saja akun Instagram kita Tree of di Heart. Tree of Heart, di Facebook, Ya. dan juga bisa di kitabisa.com. Oke. Langsung sekarang ya untuk Anda semua terutama orang baik. perusahaan-perusahaan atau corporate social responsibility Iya. beli ratusan pohon nggak ada salahnya. Ya, Kamu 100.000 kita bantu kontribusi desa di sana, bisa mendapat udara lebih hijau juga tentunya bisa. Benar. Iya, betul. Bayangkan Vin, air di sini kan suka kita buka kerannya kita lupa tutup. Mereka buka keran aja, air mengucur aja nunggu Nangis. sampai berbulan-bulan. Nangis. Bayangkan orang yang masih Air mereka. membutuhkan Iya. air seperti apa kekeringan yang ada di desa Sumberoto Iya. gitu ya. Oke, sekali lagi apa tadi minta tolong diperjelas bagaimana cara pembeliannya. Sekali lagi biar orang ngeh banget nih di hari Valentine. Oke, silakan buka Instagram kita di Tree of Heart, Ya. Facebook, dan juga kitabisa.com dengan hashtag Save Sumberoto. Oke, Save sertifikatnya seperti itu. Oh iya, Sertifikat, coba bisa dikasih lihat Mbak Nah, Leni. sertifikatnya Iya. sama ditulis dari siapa untuk siapa dan ada QR code-nya. QR code-nya Ya. untuk apa? QR code-nya untuk melihat lokasi penanamannya. Ya. Jadi pohon kita tahu di rumah siapa, Ya, dan ada di setiap- jalan mana. Iya, gitu. setiap Gampang tahun melihat sekali, gitu ya. Iya. Setiap 2 tahun sekali akan diberikan laporan progres pertumbuhan pohonnya. Oh, Iya. ada foto-fotonya Ada juga. fotonya. Oke, saya Iya. percaya ya. Saya ya. Saya percaya. Yang penting sudah lega, kita sudah berdonasi juga Betul. ya untuk Makasih turut ya. berkontribusi. Sama-sama. dalam Terima kasih Mbak Monica, terima kasih Mbak Leni. Kita harapkan ya Semoga dalam 2 berkah bulan buat ini semua tercapai ya. 10.000 Amin. pohon Amin. untuk Terima masyarakat. kasih. Nah, pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.